semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatirski dari kelas 11 DKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai virtual machine pada VirtualBox. Saya sudah menyiapkan beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Yang kedua, power off versus save. Yang ketiga, clone virtual machine. Yang keempat, snapshot virtual machine. Dan yang kelima, export import virtual machine. Pengertian Ubuntu. Ubuntu adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang termasuk dalam distribusi Debian. Ubuntu dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris bernama Canonical Ltd yang didirikan oleh Mark Shuttleworth. Sistem operasi ini bersifat open source, artinya kode sumbernya dapat dilihat, dimodifikasi, dan distribusi secara bebas oleh siapa saja. Pada video sebelumnya, saya sudah mempraktekkan mengunduh VirtualBox. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengunduh Ubuntu Server. Yang pertama, kita buka Chrome lalu ketik download Ubuntu Server. Di sini kita pilih yang paling atas. Kita akan mendownload Ubuntu yang 24.04.2 LTS. Di sini saya tidak akan mengunduhnya karena sebelumnya saya sudah mengunduh. Setelah itu kita buka VirtualBox. Untuk tampilan VirtualBox seperti ini ya. Di sini kita klik New. Lalu kita beri nama. Untuk namanya terserah kalian. Di sini saya Ubuntu Server. Untuk tipenya yang Linux, subtipenya Ubuntu, dan versinya yang Ubuntu 64 bit. Kita klik Next. Untuk base memorinya di sini saya masih tetap, dan untuk prosesornya di sini saya akan menambahkan menjadi 3. Di sini kita klik Next. Lalu finish. Setelah itu kita akan klik yang start. Di sini kita menunggu sampai 100%. Pada bagian ini kita disuruh untuk memasukkan file Ubuntu yang sudah kita download. Setelah masukkan, kita klik yang open. Lalu kita klik yang mount and retrieve boot. Di sini kita tunggu ya, tunggu detiknya sampai selesai. Nah, di sini kalian bisa memilih bahasanya. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris, lalu kita klik enter. Lalu kita pilih yang done. Done lagi. Done. Done lagi. Lalu di sini kita pilih yang continue. Nah, di sini kita pilih yang yang done lagi, enter. Di sini kita pilih yang continue. Nah, pada bagian ini kita disuruh masukkan nama. Untuk nama saya, misalnya saya Nia, kita ketik Nia. Lalu untuk namanya
nama panjang Kania Novi. Untuk username-nya saya Nia Noviati Rizky. Untuk passwordnya biar gampang, saya dari angka 1 sampai 5. Lalu kita confirm passwordnya. Lalu kita pilih yang done, continue. Confirm. Nah, ini merupakan bagian paling lama ya, mungkin sekitar 30 menit. Jadi kalian santai saja kalau sudah pada bagian ini, karena memang lama. Nah, pada bagian ini kita pilih yang reboot now, lalu kita enter. Ini bisa klik enter terus ya. Nah, di sini kita disuruh login. Kita ketikkan username kita. Iya. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, untuk passwordnya tadi 1. Di sini passwordnya tidak terlihat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita langsung enter saja. Nah, kalau kalian merasa terganggu dengan ini, kita ketik clear, lalu enter. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut poin yang kedua ya, yaitu power off versus save. Di sini kita buka Ubuntu-nya. Jika sudah, lalu kita klik yang tanda silang ini, dan akan muncul beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu save the machine state. Kalau kita pilih save the machine state, maka posisi atau kondisi virtual machine kita akan sama seperti kondisi terakhir kali kita pakai. Kita coba dulu ya, kita klik yang ini, lalu oke. Nah, jika sudah tersimpan, maka tulisannya menjadi save. Kita coba buka lagi ya. Nah, sama kan tampilannya seperti tampilan terakhir kali kita buka. Lalu kita coba close lagi ya. Dan kita akan pilih yang power off the machine. Kita harus booting dari awal, sehingga kita harus untuk memasukkan password dan username kembali. Kita coba ya. Coba kita buka lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan username kita dan password yang kita miliki. Nah, di sini baru bisa ya. Nah, agenda kita selanjutnya yaitu clone virtual machine. Clone itu sama saja seperti memperbanyak ya, atau mengcopy. Nah, ini gunanya kayak misalnya kita butuh 2 sistem operasi yang sama, tapi kita nggak mau untuk menginstalnya 2 kali. Maka saat itu kita bisa menggunakan clone. Caranya yaitu dengan klik kanan,
kita pilih clone, lalu ini bisa diganti, tapi sepertinya saya tidak akan menggantinya. Lalu kita klik next. Saya pilih yang full clone karena saya ingin file ini sama seperti file yang aslinya. Nah, kita klik finish. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, coba kita buka ya. Nah, seharusnya isinya sama ya teman-teman, karena kita sudah full copy. Tapi teman-teman nggak usah khawatir walaupun isinya sama. Jika teman-teman melakukan perubahan pada salah satunya, perubahan tersebut tidak akan berpengaruh ke Ubuntu yang lain. Lanjut poin yang keempat, yaitu snapshot pada virtual machine. Snapshot dalam konteks virtual machine dapat diartikan sebagai salinan kondisi atau posisi awal dalam sebuah virtual machine yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Seperti misalnya, sudah ada konfigurasi, ingin melakukan perubahan, tetapi dalam perubahan yang kita lakukan terjadi error. Maka dalam kondisi tersebut, kita dapat melakukan snapshot untuk pengembalian kondisi sebelum adanya perubahan. Untuk melakukan snapshot, pertama kita buka start dulu. Nah, di sini kita disuruh login, kita masukkan username dan password. Lalu kita masukkan perintah ls. Nah, perintah ls ini untuk mengecek isi dari direktori. Kita enter. Nah, masih kosong. Posisi ini merupakan posisi yang selanjutnya akan kita anggap sebagai posisi awal. Dalam adanya perubahan, di sini kita bisa close. Lalu pilih yang power off. Lalu kita klik ini, lalu kita klik snapshot, dan oke. Namanya bisa disesuaikan seperti yang kalian mau. Di sini saya ketik posisi awal. Lalu kita deskripsinya bebas, bisa diisi, bisa enggak. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul current stage seperti ini, dan kita bisa start kembali. Nah, kita login kembali, masukkan username dan password. Nah, di sini kita bisa ls dan masih kosong ya, sehingga kita akan membuat beberapa file untuk perubahannya. Di sini kita ketik touch dulu untuk berubah. Di sini ketik touch dulu, lalu sebagai contoh filenya namanya a.txt spasi b.txt spasi c.txt. Lalu kita bisa enter. Tapi karena kita menganggap bahwa perubahan yang akan kita lakukan itu error, maka kita bisa langsung close
Lalu pilih yang power off. Lalu klik restore. Nah, di sini akan muncul create a snapshot of the current machine state, yang artinya kita akan melakukan snapshot pada status kita kali ini. Tapi sepertinya saya tidak akan melakukan snapshot lagi, sehingga saya akan men-checklist dan restore. Kita bisa start kembali. Di sini kita login lagi. Kita clear agar lebih nyaman ya. Lalu kita ls, kita enter dan kosong, sehingga berarti dapat diartikan snapshot yang kita lakukan berhasil. Oke, selanjutnya yaitu export dan import virtual machine. Di sini kita bisa tap 2 kali atau menggunakan shortcutnya yaitu Ctrl+E. Pada bagian ini kalian boleh memilih file apa saja. Di sini saya memilih yang Ubuntu Server Clone. Lalu kita klik next. Setelah itu next. Lalu finish. Di sini kita menunggu prosesnya ya sampai selesai. Ya, kalau sudah kita bisa mengeceknya di file ya. Di sini sudah ada, sudah kita ekspor. Setelah itu kita akan mengimportnya. Kita ketik file, lalu pilih import. Setelah itu kita masukkan file yang tadi.